datang Satpol PP sama truknya juga, semua pedagang teman-teman lari ke belakang, ngumpet gitu. Oh, Ditungguin sampai jam 2 siang. Sampai jam 2 siang ya mau dijual kemana? Dibuang semuanya. sayang. Ya. Sayang, Terus ya akhirnya tetap aja dibuang semuanya. Oh, tetap Cuma dibawa. nasinya doang yang dibawa. Sayang Oh. kalau ini dibagi-bagi sama tetangga di rumah ya kan. Oh, tetap dibagi-bagi. Oh, Dibagi-bagi. oke. Oke guys, ini lagi persiapan ini ya, jualan pagi hari ini ya. Ya kalau tiap pagi selalu begini ya Pak, prepare dulu ya. Iya, Jadi bumbu-bumbu itu udah diracik di rumah, diracik di rumah. malam hari gitu ya Pak. Enggak, tadi pagi apa sebelum adzan subuh, Oh sebelum azan subuh. bikin langsung ke pasar Pasarnya jam? jam setengah 5 Oh setengah 5. Oh, pagi sekali ya Pak. pagi-pagi. Yang bikin bumbu bapak atau ibu Pak? Ibu, Oh ibu. ibunya masak di kacangnya, jadi langsung dicampur di kamar. Oh iya. Ini lontongnya ya, sobat tata yang lagi persiapan nih. Oke, selamat pagi Sobat Tata. Pagi kali ini saya sudah bersama dengan salah satu pedagang ya, pedagang di kaki lima. Ini tepatnya di kawasan perkantoran ya. Ini di jalan apa sih Pak ini? Jalan Penjernihan 1. Oh, Jalan Penjernihan 1 ini. Jalan Penjernihan 1, posisinya tepatnya itu ada di Samping sebelah Mayapada. gedung Mayapada ya, gedung Mayapada dan gedung Wisma Metropolitan yang terkenal. Nah, ini kali ini saya akan mengulas kehidupannya Bapak penjual ketoprak ini atau gado-gado ya. Ini sangat inspiratif sekali. Semoga yang di rumah itu mempunyai suatu angan-angan atau mimpi keinginan buka usaha dapat belajar dari kisah inspiratif seorang bapak ini ya. Oke, ini saya perkenalkan dulu, namanya ini adalah Pak Imam ya. Iya, Pak Imam. Pak Imam, jadi gini Pak, saya ini kan lagi apa ya, mencoba mengupas kehidupan orang-orang di luar sana yang pekerjaannya itu kadang tidak terekspos oleh masyarakat ya, masyarakat dan kisah-kisahnya itu dapat menjadi semangat buat orang lain. Nah gini Pak, saya mau tahu untuk pertama kali ini Pak Imam ini datang ke Jakarta itu awal tahun berapa sih Pak? Awal tahun berapa? Terus dulu itu punya modal apa? Terus kepengenannya itu, mimpinya itu apa sih ke Jakarta gitu Pak? Bisa berbagi dengan sobat-sobat saya di rumah. Awal mulanya sih saya jadi tukang apa? Bikin lemari kayak tempat tidur juga. Cuman waktu itu tahun 2014 saya ditelepon sama seorang teman yang ada di Daerah mana Pak? daerah Cengkareng yang oke. dekat Puri Minsen. Di situ Puri saya Minsen. sebulan setengah. Habis itu saya pulang ke Madura lagi. Pas balik ke sini bareng teman, pengennya buka usaha sendiri. Cuman modal saya nggak ada. Lalu saya ketemu sama temen, suruh jual apa, gado-gado, cuman bagi hasil, sistem bagi hasil. Pertamanya itu modal sama dia dikasih, sama gerobaknya juga dikasih, saya tinggal ngelola. Waktu itu
saya sendiri Ah, sama temen, ya kan. Nah, habis itu istri saya ditelepon, disuruh berangkat ke Jakarta bareng sama sepupu saya. Nah, habis itu oke. saya tuh mulai tuh merintis dari situ. Pertama saya dagang itu alhamdulillah cuman baru dapat 250. Awal dagang Nah, 250. 250 Itu itu modalnya dulu modalnya itu sekitar, pokoknya belum belum bisa diprediksi, yang penting bisa dagang aja, dagangan bisa jalan. ah, Jadi saya nggak perhitungan dulu, tapi modal pertama itu saya kan harus ngontrak rumah juga, rumah iya. ngontrak. ah. Terus motor harus punya, cuman saya dulu nggak beli, cuman ngambil gade dari seorang teman juga, 1,5 juta motornya. Terus modalnya yang lain-lain itu buat beli barang-barang yang di rumah, perabotan segala macem. Saya jual motor yang ada di kampung sekitar 7 jutaan lah. Oh, Jual motor laku 7 juta, buat bayar rumah 5 juta. Habis itu ya udah buat modal yang lain-lain. nah itu Dagang waktu itu di tahun berapa sih Pak? tahun 2016. 2016. Berarti 2016. Bapak termasuk ini ya, modal nekat ya Pak. Jadi nggak ada persiapan. Jadi apa yang di kepala itu langsung berjalan aja natural gitu ya. Iya. Jadi pertama mulanya itu nggak ada di pikiran buat berintis sendiri, karena ada takdir dan teman saya mendukung saya, ya udah jalanin. Habis itu jalan 1 tahun itu alhamdulillah lumayan, dagangan jalan 400-500 sudah dapat. 400-500 itu Iya. udah dagang seperti saat ini atau gimana Pak? Sebelum masih normalnya dulu, masih normal, Oh, sudah gado-gado ya? sudah gado-gado ya. Ketoprak ini ya? Ketopraknya belum, Oh, tapi belum. kalau ketoprak itu nyusul ada sekitar 1 tahunan lah. Sering. Tahunan. 1 tahun jadi nyusul. Pertama itu cuman gado-gado aja begitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ini, ya alhamdulillahnya jalan 4 tahun itu alhamdulillah dapat 1 juta lebih, sampai dapat 12. Oh gitu, 1 juta lebih ya. 1 juta lebih. Nah, itu Sampai berarti sebelum ini ya Pak, sebelum corona ya? sebelum corona, sebelum ada pandemi. Sebelum ada pandemi. Nah, Itu penghasilannya berapa Pak? 1 juta berapa? 1.200.000. 1.200.000. 1.200.000. Itu sudah bersih ya? Atau ada pembagian lagi dengan yang punya Keseluruhan. Oh, keseluruhan. Keseluruhan sama apa? Sama modal-modalnya. Oh, oke. Begitu. Ini bagus banget ini. Jadi saya setor itu sama bos, jadi nggak ini. Jadi tergantung pendapatan, seharinya berapa, jadi nyetornya berapa. Soalnya yang ngelola saya sendiri sama istri. Bos nggak mau tahu soal apa. Yang penting udah nyetor sekian, begitu. Ya udah, enak jalanin aja terus. Ya sampai sekarang. Nah, sekarang Berarti ini bagus juga ini ya. sekarang ini iya. Sekarang ini lagi ada pandemi begini, termasuk turunnya itu drastis dari pendapatan 1.200.000 sekarang malah jadi 400, 350. Ya kalau misalnya habis Kecil total sekali ya, Pak? iya, kalau habisnya sampai habis total misalnya nyampe 500.000 begitu. Kalau habis Iya. total maksudnya habis sampai Iya, sampai bahan-bahan habis semua Keseluruhan habis keseluruhan, iya, ketoprak juga habis gitu, baru dapat 500.000. sangat kecil sekali. Sangat kecil sih. Jadi ya efeknya, dampaknya itu banyak banget ya untuk sobat tata di rumah ini, banyak banget efeknya. Jadi nggak hanya yang kerja di kantoran, Iya. perusahaan-perusahaan ekonomi, juga di pedagang kecil juga kerasa sekali ini. Yang biasanya dulu sebelum corona itu 1.200.000 ya Pak ya, 200. Iya. 1.200.000 dan sekarang ini malah drop ya, penghasilannya drop, sangat drop. Itu bisa dibayangkan sekitar 400.000 atau 500.000 itu nggak cukup untuk ini ya. Ya.
Oke, Sobat Tata, ini pembeli pertama ya pagi hari ini. Ini saat ini Pak Imam dapat orderan ya. Gado-gado ya Pak Imam ya? Iya, gado-gado. Walaupun di masa pandemi ini banyak banget ya nih kurangannya dari penjual-penjual omsetnya ini. Pak Imam tetap semangat kondisinya ini. Pakai telur rebus? Bisa. Tiga belas. Oh ya, siap. Ya, terima kasih. Kasih ya Mas. Nah, tadi salah satu pelanggan ya Pak ya, dari pagi hari ya, dari jam berapa tadi kita mau itu? Dari jam 7. Oh, jam 7 pagi. Dari jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Alhamdulillah ini dapat satu penglaris ya. Oke, Sobat Tata, ini masih berlanjut ya untuk video kali ini. Jadi tadi itu pendapatannya itu ya Pak ya 1.500.000 ya Pak ya, sebelum corona. Dan ini saat ini kan sedang masa pandemi, kurang lebih dari bulan Maret hingga saat ini itu Pak Imam itu pendapatannya ngedrop banget, ngedrop itu 500.000, kadang 400.000 dapatnya, terus apa 300.000, kadang 300.000 ya Pak ya. Iya. 300.000. Nah itu untuk pembayaran segala macamnya kayak kebutuhan rumah, terus kayak kontrakan, tentunya kan akan ini ya merasa terganggu, cuma tersulitkan ya. sangat-sangat terganggu kalau buat bayar rumah sekarang ini. Jadi ini apa tuh, buat bayar rumah untuk hari ini nggak bisa dibilang nggak bisa lah istilahnya. Cukup buat dimakan, juga ngasih anak lah begitu. Oh, sudah ada anak Pak? Anak sudah ada satu. Anak berapa? Ya, satu. Nah sekarang Baru- tinggal di mana itu anak Pak? Anak saya sekarang tinggal di kampung sama mbak saya, soalnya kalau Oh gitu. di sini ya begini, Oh iya iya. lagi keadaan begini, jadi Benar-benar. sangat tidak memungkinkan Jadi emang lebih buat baik kebutuhan tinggal di sehari-harinya. kampung sih Pak, daripada di saat ini di kota Iya. sulit ekonominya. Ah, Tuh. Nah itu kelas berapa Pak? kelas 2 SD. 2 SD. Baru 8 tahun. Umur Oke, 8 umur tahun 8 ya. tahun. Oke, gini Pak, kita kan flashback ke belakang sedikit ya. Iya. Tadi Pak Imam itu cerita kalau posisinya ke Jakarta itu berdasarkan apa ya, masukan dari teman, Masukan terus dari teman, saran ya. dari teman untuk buka usaha ya gado-gado Iya. ini. Nah itu gimana Pak? Bisa apa? Bisa dikenalkan oleh pemilik gado-gado ini, terus itu apa ya? Apa ada syarat tertentu atau gimana nggak? Sekali aja di luar sana Sobat Tata tuh kepengen buka usaha ya kan, dan butuh modal berapa ataupun apa sih syaratnya gitu Pak? Bisa berbagi Pak? Kalau untuk syarat-syaratnya sih nggak ada, cuman saya sama teman itu diajakin ke sini. Teman itu dagang Indomie dulu. Nah, dagang Indomie, saya diajakin ke sini, cuman saya nggak ini apa tuh, ayo di sana
ada tempat mau apa, nggak ada ininya, nggak ada anak buahnya. Begitu nggak begitu, cuman ayolah ke Jakarta, balik lagi, siapa tahu nanti ada apa, ada pekerjaan di sana. Ya saya ngikut teman itu dulu. Nah, ngikut teman selama sebulan, saya bantuin teman, bantu teman itu yang saya nggak di apa istilahnya, nggak minta gaji, yang penting saya dikasih rokok sama makan, ya itu udah, sama numpang tidur juga begitu sama teman itu. Oke, ini ya. Terus Jadi habis dari situ baru kenal sama tukang gado-gado ini, tukang kenal gado-gado. sama bosnya. Bosnya itu dulu bekas teman saya begitu. Nah, jadi pas saya ngasih tahu kalau saya belum kerja, ya itu apa, ya udah kamu kerja sama saya, tapi saya nggak mau ini apa, nggak mau gaji, kamu aja yang ngelola, jadi sistemnya bagi hasil begitu. Oke, Pak Imam, tadi gimana untuk sistem bagi hasil dengan yang pemilik usaha gado-gado ini? Bisa Iya, dijelaskan? bisa. Pertama itu ya kan mintanya bagi hasil, jadi modal sama gerobaknya dia yang nyiapin semua, saya tinggal ngelola. Waktu itu saya kan sendiri, jadi saya itu kalau sendiri kan nggak bisa, jadi saya telepon istri dari kampung suruh berangkat ke Jakarta, lalu dia berangkat ke Jakarta minta bantuan, lalu saya minta resepnya ke pemiliknya, pemilik gado-gado gitu. Saya dikasih resepnya, saya kelola sendiri, alhamdulillah disukain orang, bahkan bisa banyak yang suka lah. Oh, banyak yang suka. Banyak yang suka, banyak yang ngomong ya gado-gadonya enak begitu. Ya saya kan sebagai penjual kan senang kan begitu. Ada respon seperti apa, atau kegelisahan atau gimana? Kalau untuk pertama kalinya sih ya istri berat untuk ditinggalin kan. Saya kan ninggalin anak juga, masih umur, kalau nggak salah itu umur 2 tahun anak saya itu, masih umur 2 tahun. Iya. Sekarang umur 8 tahun. Oh, 8 tahun. 8 tahun. Jadi saya itu berat juga mau ninggalin mereka ya kan. Di sana kan tinggalnya sama ibu saya sih, keluarga ya. Cuma kepikiran juga ditinggalin ke Jakarta. Cuma ya mau gimana lagi, saya kan mau cari rezeki untuk membahagiakan anak dan istri saya. Ya udahlah, gimana lagi, berangkat ke Jakarta sama teman itu. Perjuangan seorang ayah ini, Sobat Tata nih ya. Langsung dari Madura waktu itu ya Pak ya? Iya, langsung dari Madura. Terus apa, tanpa ada modal apapun, hanya modal nekat dan semangat. Terus semangat juga dari istri, support ya. Jadi sampai bisa bertahan sampai saat ini. Iya. Oke. Berarti untuk saat ini kondisinya ini kan, kita ini kan lagi di pinggir jalan ya, di jalan penjernihan ya tepatnya ya Sobat Tata. Ini pernah nggak Pak pada saat berjualan ya, itu ada yang ganggu? Contoh kayak setahu saya kalau semua pedagang yang berjualan di area umum ada gangguannya dari pemerintah, bahwa area ini kan harus bebas area dagang. Kemudian ada nggak yang misalnya minta jatah-jatah preman gitu, padahal kan omsetnya itu kan lagi ya bisa dibilang pembelinya hanya sedikit, penglarisnya masih sedikit gitu. Bisa berbagi sedikit Pak? Kalau masalah itu sih gimana ya, sangat sedih sekali kalau cerita. Soalnya ya jalan begini nih kan aslinya nggak boleh ya kan. Cuman ya mau gimana lagi, waktu dulu masih setahun lah ya begitu, kabur-kaburan sama Satpol PP ya kan. Uber-uberan gitu ya Pak? Uber-uberan, lagi ngelayanin langsung suruh pergi, buru-buru pergi gitu. Ya udah gitu, kabur-kaburan, ntar Satpol PP-nya nggak ada, balik lagi begitu. Kucing-kucingan Sobat Tata, kucing-kucingan. Pinteran. Nah ini pernah sempat waktu itu ditungguin, baru ngelayanin dapat 3 porsi, datang Satpol PP sama truknya juga, semua pedagang teman-teman lari ke belakang ngumpet gitu. Ditungguin sampai jam 2 siang. Sampai jam 2 siang ya mau dijual kemana?
dibuang semuanya. Sayang. Ya. Sayang, Terus ya akhirnya tetap gimana? aja dibuang semuanya. Oh, tetap Cuma dibawa. nasinya doang yang dibawa. Sayang Oh. kalau ini dibagi-bagi sama tetangga di rumah ya kan. Oh, tetap dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Yang namanya sayur, namanya gado-gado kan nggak bisa lama. Jadi Iya, nggak benar-benar. bisa apa tuh? Nggak bisa Nggak bisa lewat buat dari besok. sehari. Iya, jadi harus dibuang fresh. semuanya, total Sayang dibuang. banget itu Pak. Iya. Oke Sobat Tata, jadi Pak Imam ini kan pernah berjualan itu uber-uberan petang-petang dengan Satpol PP ya. Nah ini gini Pak, saya kan punya teman ya, punya teman juga seorang pedagang ya selain Bapak ini. Dia itu pernah bercerita, lokasinya sih berbeda ya. Ini dia pernah cerita ke saya, lokasinya dia dagang di daerah BSD. Pernah seperti itu juga diuber-uber oleh Satpol PP untuk menertibkan area. Nah itu mereka ikhlas gitu, ikhlas. Maksudnya ya udah gerobak saya ambil sana, ntar juga ada yang ngurus. Nah ini kalau Bapak sendiri pernah nggak ketangkap terus apa gerobaknya itu rebut-rebutan tarik-tarikan sama dinas Satpol PP atau Bapak ikhlaskan saja nanti biar ada yang ngurus atau gimana Pak? Ya kalau masalah kenanya saya nggak, alhamdulillah nggak pernah kena. Kalau masalah tarik-tarikan pernah. Bahkan saya sampai ngontrol posisi kantin itu ada di mana. Saya ninggalin anak sama istri itu di gerobak gitu. Serius Pak? Nah, jadi saya muter tahu-tahu Satpol PP munculnya dari belakang. Nah, istri saya kan nggak bisa dorong gerobak, jadi bantuin sama tukang ojek, sama anak juga. Kalau saya ingat waktu itu, aduh sedih banget dah gimana ya. Ya mau gimana lagi? Udah pinggir di dagang di pinggir jalan ya, resikonya begini, resikonya begini. Ya. Suka dukanya seperti itu ya Sobat Iya. Tata, kalau jualan di pinggir jalan nggak ada tempat. Jadi kalau ada Satpol PP, pembeli itu ngaruh juga. Kalau misalnya ada Satpol PP diusirin aja, udah pembeli itu pada nggak mau lah belinya, takutnya pas lagi beli atau pas lagi makan diusir-usirin, Nggak nyaman. nggak nyaman, Iya, orang pas benar-benar. nggak jadi makan begitu. Sangat tidak nyaman seperti itu. Jadi bukan 1-2 kali lah, sering yang namanya tempat begini kan. Nah, ini jadi emang apa ya, suka dukanya Pak Imam ini seperti ini. Jadi ya jadi nikmatin aja mungkin ya Pak ya. Iya, jalanin aja lah. Jalanin aja kan. Jalanin aja apa adanya gitu. Mau seperti apa gitu, karena kan kondisinya juga susah nyari Iya. di Lapaknya susah, kota Jakarta ini ya. Soalnya tidak ada tempat yang aman lah Ya, istilahnya. tidak ada yang aman. Oke Sobat Tata, tadi itu kan kisah lucunya dari Pak Imam ya, tarik-tarikan dengan Satpol PP, umpet-umpetan, kucing-kucingan. Emang ini termasuk orang cerdik kalau buat saya, ini Pak Imam ini orang cerdik, gigih juga, semangatnya kuat, jadi bisa lolos ya. Oke, ini karena saya lihat juga durasinya sudah cukup panjang ya, saya akhiri video saya ini. Sebelum saya akhiri, saya hanya ingin mengajak Sobat Tata di rumah. Jadi untuk kalian yang berkantor di daerah Sudirman ya, Sudirman atau sekitarnya, ini kan di Jalan Penjernihan nih, silakan kalian datang ke sini, mampir, kalau lewat mampir ya, jangan lupa mampir untuk membeli produk atau makanan dari Pak Imam ini. Di sini ada gado-gado, ada ketoprak ya. Ini juga menurut saya ini sangat enak ya, sangat enak. Semoga bisa menjadi rekomendasi buat kalian mencari jajanan atau makanan di saat kesibukan kantor ya. Ini juga bisa, ini juga ya Pak, online kan ya? Bisa. Ini bisa ini, online ini. Bisa bayar ini. Bisa online, pakai ya. OVO, pakai OVO. Dana ya kan. Jadi nggak perlu pakai mengeluarkan duit, apalagi sedang corona seperti ini. Gado serta ketoprak itu berapa Pak? Bisa disebutkan ke Sobat Tata di rumah? Kalau masalah harga, kalau gado-gadonya aja nggak pakai nasi atau lontong atau telur 10.000. Kalau gado-gado telur 13.000, tambah lontong atau tambah nasi 15.000 begitu pun sama, harganya sama. Oke Sobat Tata nih, saya lagi pesan gado-gado dulu.
sarapan pagi hari ini. Ini gado-gadonya enak nih, gado-gado Pak Imam nih. Gado-gado Pak Imam. Sambil nunggu kita coba lihat proses pembuatannya dulu ya. Dengan gado-gado saya sudah